Tapi yang paling parah adalah badannya yang gampang meledak. Tabnya ini kayaknya kependekan jadi nggak kuat gitu loh. Halo coy, lagi ngapain? Kalau gua kali ini mau review Transformers Studio Series Transformers One Deluxe Class Elita One, yang merupakan figur rilisan Hasbro buat karakter Elita One dari film Transformers One. Akhirnya Optimus gak jomblo lagi. Langsung aja kita bahas semuanya dan saksikan. Oke, jadi sebelumnya gue pernah review Bumblebee dari Hasbro, dan pas habis nonton dulu gue mikir kayaknya butuh Optimus deh. Nah, dua gini cukup nggak sih? Tapi kayaknya butuh Megatron deh buat lawan Optimus. Tapi kan dia jahat gara-gara Sentinel, gue harus punya nih. Bentar, masa Elitanya kayak gini? Nah, ini baru benar. Oke, sekarang kita lihat dulu buat boxnya. Di sini dia udah pakai desain yang baru kayak Sentinel. Di depan sini ada artwork mode robot sama kendaraannya, dan kita bisa lihat jumlah step transformasinya juga. Buat sisanya kalian pasti udah lihat dari tadi. Di samping kanannya dia kayak gini aja, ada kelas dari figur ini sama gambar lanjutan dari depannya. Terus di samping satunya ada gambar close up-nya kayak gini dengan namanya. Dan ternyata ini keren juga kalau kita pajang sama yang lain. Buat belakang boxnya seperti biasa cukup rame. Ada sedikit penjelasan karakter sama screenshot dari filmnya. Tapi kenapa gambarnya yang belum dapat kok ya? Di bawahnya ada render mode robotnya, jumlah step transformasi sama mode mobilnya. Maksudnya motor atau apa ya? Sisanya cuma ada tulisan-tulisan gak penting. Jadi langsung aja yuk kita buka sama-sama. Oke, udah keluar semua, kita lihat dapat apa aja nih. Pertama ada kertas petunjuk transformasinya seperti biasa. Terus kita juga dapat tembakan kayak gini yang detailnya cukup bagus sih. Tapi kenapa belakangnya nggak dicat? Ini bisa dipasang di tangannya atau di tangan karakter lain kayak gini. Terus di sini kita juga dapat jetpacknya yang menurut gua bentuknya kurang mirip. Ini juga bisa dipasang di punggungnya atau di punggung karakter lain. Kecuali Bumblebee, soalnya dia bukan SS. Tapi nggak kayak jetpacknya, buat figurnya sendiri ternyata cukup akurat. Di sini gue suka banget sih, warna pinknya itu beneran kelihatan bagus banget loh. Warna plastiknya bisa dibilang mirip Blockkiss, dia tuh kayak agak metalik gitu. Kecuali di bagian engsel atau yang tipis, bahannya beda biar nggak gampang patah. Terutama bagian kakinya yang kecil banget, udah kayak channel YouTube gue. Please subscribe. Tapi bagian terbaik di figur ini menurut gua adalah head sculptnya. Detailnya udah dibikin dengan cakep kayak gini dan dicat dengan niat juga. Tumben Hasbro. Buat bagian badannya juga cukup rapi. Tapi sayang gua nggak suka sampingnya yang warna abu-abu. Padahal bagusan hitam kayak di prototipenya. Enggak, kita nggak akan bahas kenapa dia punya udel. Tapi yang paling parah adalah badannya yang gampang meledak. Tabnya ini kayaknya kependekan jadi nggak kuat gitu loh. Dan iya, gue tahu di sini dia punya backpack, tapi cukup rapi dan nggak mengganggu siluetnya dari depan. Emangnya kayak dia. Buat tangannya gue suka sih karena dicat gunmetal kayak gitu. Jadi bikin detailnya lebih kelihatan dan mirip di filmnya. Tapi yang nggak mirip adalah sampingnya kayak gini. Jadi ini adalah bagian asli yang nanti kepake di transformasi. Yang di dengkul ini cuma bagian palsu buat mode robotnya doang. Nanti kita bakal lihat. Tapi jujur buat kakinya di sini gue nggak ada komplain sama sekali karena udah bagus banget nggak sih? Dan gue juga baru sadar dari tadi kita nggak nemu bagian kopong yang ada di figur ini. Kakinya juga di sini bisa berdiri dengan sempurna, jadi bakal enak kalau kita mau posein. Ball joint di kepalanya yang sebenarnya cukup ekspresif, tapi tadinya letoy banget. Cuman gue suka sih, lehernya beneran masuk coy. Buat tangannya bisa keluar segini dan muter full. Ball joint lagi di sikutnya yang bisa muter dan ditekuk. Sayangnya pergelangan tangan gak bisa gerak, tapi pinggangnya bisa muter dengan lancar. Kakinya bisa ke depan dan ke belakang sejauh ini. Dia bisa ke samping dan split. Dengkulnya bisa nengkuk sejauh ini. Pahanya bisa muter dikit. Bagian ini bisa didorong, tapi jadi jelek deh. Terakhir ada ball joint lagi di kakinya, jadi bisa kita posein kayak gini. Sekarang kita lihat perbandingan ukurannya. SS-112 Optimus, TF1 Bumblebee, SS Megatron. Terus ini kalau sama Sentinel Prime, SS-116 Bumblebee, dan Optimus singa ireng. Terlepas dari berbagai kekurangannya, kalau dipajang bareng gini mereka kelihatan keren banget sih. Seolah-olah saling melengkapi gitu wok. Dan gue juga seneng banget karena akhirnya koleksi TF1 gue lengkap juga coy. Tapi gue yakin kalian pasti ada yang komplain soal tangannya. Tapi mau gimana lagi, karena itu emang diperluin buat bisa transform. Kita mulai dari yang gampang dulu, yaitu kakinya. Oke, buat sekarang kakinya udah, sekarang kita lanjut atasnya. Di sini kedua tabnya harus dimasukin ke slot yang ini.
Oke, setelah proses transformasi yang cukup ribet, karena sambil direkam, di sini kita dapat mode motor yang cukup akurat kayak di filmnya. Dan yang gue suka, bagian atasnya ini dicat silver gitu, sama ada sedikit warna biru. Bagian sampingnya juga udah dibikin cukup akurat, meskipun beberapa orang katanya bagian ini nggak bisa rapet. Tapi punya gue dua-duanya aman aja sih. Yang nggak aman adalah kepalanya ini yang ganggu banyak ngerol. Untungnya masih aman kalau ban depannya diturunin dikit. Cuman yang gue baru sadar nih, ternyata kakinya dua-duanya kanan. Kayaknya sengaja dibikin gitu buat mencegah QC pabrik deh. Jadinya ya kembar kayak gini. Tapi transformasi ban belakangnya gue akuin cukup jenius sih. Soalnya beneran bisa muter tapi tetap ngumpet di mode robotnya. Cuman karena itu juga jadi proporsinya itu kayak lebar gitu coy dari atas. Harusnya dia lebih ramping lagi nggak sih? Dan buat penyimpanan aksesoris, jetpacknya bisa kita taruh di belakang dan tembakannya tadi bisa ditaruh di sampingnya. Tapi gue nggak suka. Sekarang kita lihat lagi perbandingan ukurannya. Bumblebee Optimus Megatron, review gue sebelumnya Legacy United Bumblebee, ByWTW 1022, Deluxe Class Animated Optimus Prime, SS Bumblebee, dan terakhir Sentinel Prime. Jadi kesimpulannya, apakah gue merekomendasikan figur ini? Jawabannya adalah iya kalau mau lengkapin SSTF1, atau ya dia bisa dipakai buat temenin figur Optimus kalian. Tapi kalau enggak ya paling kalian bisa beli pas diskon karena dia ini sebenarnya bagus juga loh. Artikulasinya cukup bagus, buat diposen juga enak. Transformasinya juga cukup unik dan mode motornya lumayan lah. Mirip-mirip sama RC Bumblebee Movie. Dan masalah bagian yang nggak ngetap bisa ditebelin tapnya pakai lem power glue. Jadi mode robotnya gue kasih rating 8/10, transformasinya 8/10, dan buat mode motornya 7/10 aja deh. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Sekian dulu video kita kali ini. Like dan subscribe kalau kalian suka videonya. Buat yang mau beli bisa cek deskripsi video ini atau produk yang gua tag. Dan buat yang nonton sampai habis, coba komen mie ayam. Ayo kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan pas habis beli mainan, ori atau bukan, yang penting Oke, sebelum videonya selesai, gue mau ngasih tahu sesuatu. Lihat nih, ini kan kayak bagus terus keren gitu kan. Tapi ternyata koleksi gue bertai, lihat tuh. Wah, ini mah kayaknya jadi harus perlu beli kotak kayak gini lagi deh. Ya nggak sih? Oh iya, satu lagi nih. Ini kan lu lihat kayak dia tuh nggak letoy gitu kan kepalanya. Nah, di sini karena ada kertasnya gitu coy. Tapi kalau kertasnya kita keluarin terus kita pasang lagi kepalanya, lihat nih. Sumpah ini letoy banget, kocak banget Hasbro. Bayangin lu baru beli mainan mahal-mahal tapi kepalanya letoy banget kayak gini. Tapi ya untungnya masih bisa diakalin pakai kertas gitu coy dalamnya. Udah gitu aja.